Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Saya berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pelajaran berapa? Pelajaran 10 ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk adik-adik dan kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan sudah memberikan kepada kami kekuatan dan juga kesehatan, di mana kami bisa melakukan setiap aktivitas kami setiap hari dengan baik. Kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Tolong kami hari ini akan belajar tentang Timotius dan juga Paulus. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami mendapat teladan dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran demi pelajaran yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tentu masih ingat di pelajaran 7 kan? Masih ingat tentang kehidupan pemuritan di dalam keluarga. Pemuritan yaitu kehidupan yang efektif di dalam keluarga. Diceritakan di situ bagaimana Timotius mendapat pengajaran dari neneknya. Adik-adik tahu neneknya siapa namanya? Ya, betul, Lois. Dan juga ibunya. Ibunya adik-adik tahu, masih ingat? Oke, Enike. Ya, jadi Timotius itu mendapat pengajaran dari Lois dan juga Enike. Bagaimana Timotius waktu itu kita belajar, dia diajar sedemikian rupa oleh kedua wanita ini.
sehingga Timotius boleh bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini ternyata bukan saja Lois dan juga Enike yang mempengaruhi kehidupan Timotius. Ada seorang guru yang mengajar dia secara langsung, yaitu siapa? Kalau adik-adik baca, ya, Paulus. Paulus merupakan gurunya atau yang membimbing dia untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, membimbing dia untuk bertumbuh dan menjadi kuat. Nah, kita akan belajar bagaimana pengaruh Paulus, seperti apa Timotius diproses menjadi seorang yang percaya dan pelayan Tuhan yang sedemikian rupa. Tadi kita sudah mendengar ya dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 14, dari kisah para rasul dan sebagainya. Nah, dari ayat-ayat itu kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengajar Timotius. Kita lihat di sini bahwa ada 5 hal yang bisa Timotius lihat dari gurunya ini. Bagaimana Rasul Paulus mengajar dengan 5 hal itu, yaitu tentang teladan. Jadi seorang yang baik adalah mengajar dengan keteladanan, dan itu diperlihatkan oleh Rasul Paulus. 5 hal bagaimana Rasul Paulus mengajar teladan di dalam ajaran dia, di dalam kesabaran dia, di dalam kasih dia, di dalam iman, dan di dalam cara hidup. Semuanya Timotius bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita lihat bagaimana yang pertama, yaitu teladan di dalam ajaran. Nah, teladan di dalam ajaran, kita melihat bagaimana ajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius itu berdasar kepada kitab suci. Dan fokusnya itu adalah kitab suci. Rasul Paulus tidak pernah mengajar Timotius menyimpang daripada kitab suci. Kita lihat di sini bagaimana ajaran Rasul Paulus tentang kitab suci begitu jelas kepada Timotius. Lalu teladan di dalam cara hidup. Kalau kita melihat Rasul Paulus itu hidupnya itu begitu disiplin, menunjukkan cara hidup yang penuh disiplin, menunjukkan kehidupan dan kebiasaan yang benar dan etika Kristen yang baik. Jadi Timotius sendiri juga bisa melihat bagaimana cara Paulus hidup, sehingga ajaran-ajarannya itu sesuai dengan apa yang dia hidupi. Dia begitu disiplin kepada dirinya sendiri, kepada diri Paulus sendiri. Karena itu ajaran-ajaran Rasul Paulus kadang-kadang ajaran-ajarannya sangat keras terhadap diri sendiri, karena itu yang dilakukan Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Kita melihat di sini teladan yang lain. Yang ketiga adalah teladan iman. Iman Paulus itu ditunjukkan dengan bagaimana dia percaya kepada Yesus Kristus, di mana dia kemudian bertemu langsung dengan pada saat Tuhan Allah panggil dia di waktu dalam perjalanan ke Damsyik, dan kemudian dia membuat imannya itu terus bertumbuh sehingga Rasul Paulus bisa menjadi satu rasul yang sangat efektif, yang di dalam pengajarannya atau di dalam menginjili orang-orang. Kita bisa melihat bagaimana teladan Rasul Paulus di dalam iman. Lalu teladan Rasul Paulus yang keempat adalah teladan Rasul Paulus di dalam pendirian. Pendiriannya itu benar, di mana ia mempunyai rencana dan tujuan keinginan itu hanya kepada Yesus Kristus. Seluruhnya berpusat kepada Kristus. Kita melihat di sini dari surat-suratnya, semuanya berpusat kepada Kristus. Dan yang kelima adalah teladan di dalam kesabaran. Di dalam kesabaran itu Rasul Paulus itu bagaimana Rasul Paulus begitu sabar di dalam menghadapi penderitaan dia. Di dalam perjalanannya mengabarkan Injil, kita lihat bagaimana Rasul Paulus kemudian diteriaki, disesah, lalu karamnya juga, kapalnya pernah karam, kemudian dia dibenci, diusir oleh banyak orang, dan kemudian akan diancam untuk dibunuh. Tetapi itu tidak membuat dia kemudian undur dari keinginannya untuk mengabarkan Injil. Kasih dan kesabaran yang dia punyai menunjukkan bagaimana seorang Rasul Paulus itu dengan efektif bisa dipakai oleh Tuhan Yesus.
Dia begitu mengasihi orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu dia dengan kesabaran, dengan kasih dia mengabarkan Injil kemanapun dia berada. Nah, itulah hal-hal yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Teladannya itu yang luar biasa, sehingga Timotius diajarkan bukan saja dengan ajaran Rasul Paulus, tetapi juga teladan hidup Rasul Paulus yang dia bisa lihat luar biasa. Sehingga keteladanan Rasul Paulus itu begitu membekas di dalam kehidupannya, sehingga itu memproses kehidupannya sebagai seorang murid. Nah, apa yang dapat kita kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari hal ini? Di dalam pemuridan ada proses di mana murid bertumbuh ke arah Kristus. Nah, disinilah pentingnya keteladanan Paulus sangat mengajar dan sangat diperlukan di dalam proses tersebut. Ya. Adik-adik bisa membayangkan kalau seorang mengajar adik-adik A tetapi dia tidak melakukan A. Tentu adik-adik tidak percaya, bukan? Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Dia mengajarkan kepada Timotius untuk berpusat kepada Kristus, dan dia lakukan itu di dalam kehidupannya, sehingga memproses apa yang Timotius lihat terhadap kehidupan Rasul Paulus, memproses dia untuk menjadi seorang murid yang tangguh. Nah, adik-adik, penerapannya, adik-adik sekarang bisa lihat mungkin di dalam kehidupan di sekolah minggu, kira-kira adik-adik bisa melihat teladan apa yang adik-adik bisa lihat dari guru sekolah minggu adik-adik. Ya, jangan terlalu banyak, satu saja. Adik-adik ingat, teladan apa yang adik-adik bisa lihat dari guru sekolah minggu adik-adik. Nah, kalau sudah tahu satu saja, coba itu lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Ya, oke. Kita akan mendengar lebih lanjut atau tambahan dari Pastor Alex mengenai pelajaran ini. Tapi sebelum saya menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan Ella akan menghafal ayat-ayat hafalan dari yang minggu lalu, dari Filipi 2 ayat 22. Sedangkan ayat hafalan yang sekarang itu dari 2 Timotius 3 ayat 10. Ya, jadi seperti biasa adik-adik hafalkan juga selama seminggu ini dari 2 Timotius 3 ayat 10. Nah, Ella, kita dengarkan dulu. Ella akan menghafal dari Filipi 2 ayat 22. Silakan Ella. 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Filipi 2 ayat 22. Shalom semua. Minggu ini saya kembali akan sedikit menambahkan pemaparan dan juga penerapan yang sudah disampaikan dengan sangat baik di pelajaran 10 triwulan ketiga dari buku LLB kita. Untuk materi tambahan ini, saya mau kita semua berkonsentrasi ke 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15. Mari kita memulai dengan melihat konteks daripada ayat-ayat itu. Di 2 Timotius 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Alkitab tidak memberitahukan kepada kita kapan tepatnya Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali, maka setiap hari-hari yang kita hidupi, termasuk hari-hari sekarang ini, bisa menjadi hari-hari menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita semua hidup di hari-hari terakhir ini. Selanjutnya firman Tuhan memberitahukan melalui ayat kedua, di masa yang sukar ini manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih terhadap orang tua, juga terhadap orang-orang lain,
tidak memperdulikan agama. Dan masih banyak lagi kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di ayat-ayat yang selanjutnya. Di ayat yang kelima firman Tuhan mengatakan, jauhilah manusia-manusia yang seperti itu. Jangan meniru, jangan mengimitasi manusia-manusia yang seperti itu. Jangan mengikuti ajaran-ajaran manusia-manusia yang seperti itu. Lalu di ayat 10 firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang pada konteks ini adalah kepada Timotius berkata, ikutilah, imitasilah aku, ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Imitasilah semua itu, ikutilah semua itu, jadikanlah semua itu sebagai teladan. Memperhatikan ayat 10 ini lebih lanjut, kita melihat bahwa di situ ada engkau yang adalah Timotius, yang adalah orang yang dimuridkan. Di ayat itu ada ku yang adalah Paulus, yang adalah orang yang memuridkan. Kemudian di ayat 11, Paulus melanjutkan apa yang dia sudah sampaikan kepada Timotius, yaitu ikutlah menderita penganiayaan dan sengsara. Kemudian si Paulus yang memuridkan kepada Timotius yang dimuridkan kembali melanjutkan perkataannya. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang telah engkau yakini. Selalulah mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Selanjutnya di ayat ke-15. Si yang memuridkan menyampaikan kepada si yang dimuridkan inti daripada proses memuridkan dan dimuridkan ini, yaitu kitab suci. Disampaikan bahwa kitab suci yang adalah firman Tuhan memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan. Kemudian di ayat yang ke-16 bahwa kitab suci atau firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang mari kita konsentrasikan perhatian kita kepada 2 Timotius 3 ayat 10, di mana firman Tuhan menunjukkan bahwa proses pemuritan ini adalah proses mengimitasi, proses mengikuti, proses meneladani. 1 Korintus 11 ayat 1 firman Tuhan berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Menggabungkan kedua ayat ini, Paulus mengatakan agar pengikut-pengikutnya mengimitasi dia, yaitu mengimitasi Paulus. Dalam hal ajaran-ajaran Paulus, cara hidup Paulus, pendirian Paulus, iman Paulus, kesabaran Paulus, kasih Paulus, ketekunan Paulus, sebagaimana diajarkan oleh kitab suci atau firman Tuhan. Karena Paulus mengimitasi Kristus, maka sebetulnya yang dikatakan oleh Paulus kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada kita semua yang adalah murid-murid dari Paulus adalah ikutilah, imitasilah Kristus. Yaitu mengikuti, mengimitasi, meneladani ajaran-ajaran Kristus. Cara hidup Kristus, pendirian Kristus, iman Kristus, kesabaran Kristus, kasih Kristus, ketekunan Kristus, sebagaimana diajarkan oleh kitab suci atau firman Tuhan. Di sini kita melihat yang memuridkan, mengikuti, mengimitasi Kristus. Yang dimuridkan juga mengikuti dan mengimitasi Kristus. Demikianlah tambahan pemaparan dari pelajaran 10. Mari sekarang kita lihat tambahan penerapan dari pelajaran ini. Penerapan yang pertama adalah dari sudut pandang si engkau atau Timotius atau orang yang dimuridkan. Yaitu berdoalah meminta
kepada Tuhan, meminta urapan Roh Kudus agar kita yang menurut kitab suci atau firman Tuhan adalah Timotius yang adalah orang-orang yang dimuridkan. Perhatikan, tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak dimuridkan. Kita semua murid Kristus. Jadi berdoalah meminta kepada Tuhan agar Anda bisa menjadi Timotius yang baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita Paulus. Setelah Anda berdoa supaya Tuhan menjadikan Anda Timotius, maka segeralah berkomunikasi kepada orang-orang di dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan yang Anda melihat orang-orang itu bisa menjadi tauladan bagi Anda. Berkomunikasilah dengan orang-orang itu. Mintalah mereka untuk menjadi mentor-mentor Anda. Dan ingatlah selalu di dalam Anda menjadi Timotius nanti, Anda menerapkan firman Tuhan. Yaitu di dalam Anda mengimitasi ajaran Kristus, cara hidup Kristus, pendirian Kristus, iman Kristus, kesabaran Kristus, kasih Kristus, ketekunan Kristus. Untuk penerapan selanjutnya, kita akan melihat dari sudut pandang si ku di sini, yaitu Paulus, yaitu orang yang memuridkan. Semua anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan dan dengan sungguh-sungguh mengikuti pemuritan dengan cara menerapkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat anak-anak Tuhan yang seperti ini menjadi Paulus, menjadi pemurid, menjadi mentor. Jadi kita semua tanpa kecuali dimuridkan. Dan dengan urapan Roh Kudus kita semua juga memuridkan. Dengan demikian penerapan kedua adalah berdoa, meminta kepada Tuhan urapan dari Roh Kudus agar Anda diberkati untuk menjadi Paulus, untuk menjadi pemurid, mentor. Dan berdoalah kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memberi Anda Timotius di dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan. Jadi setelah Anda berdoa, maka mulailah mencari berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar Anda yang mungkin ditempatkan Tuhan di sekitar Anda untuk supaya Anda memuridkan orang-orang itu. Dan pada saat Anda memuridkan orang-orang itu, anak-anak Tuhan itu, Timotius itu, terapkanlah firman Tuhan, yaitu ajarkanlah ajaran-ajaran Kristus, cara hidup Kristus, pendirian Kristus, iman Kristus, kesabaran Kristus, kasih Kristus, ketekunan Kristus, sebagaimana diajarkan oleh kitab suci atau firman Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk menutup pelajaran 10 pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk pelajaran yang sudah berlangsung dengan baik, Bapa. Terima kasih untuk setiap ajaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai kami sepanjang minggu yang akan datang, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan, Tuhan menyertai.